Peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Meski di tengah kecaman dan unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akhirnya disahkan oleh DPR pada Selasa 6 Desember 2022. Akhirnya setelah 59 tahun dibahas dan juga dirancang, kita punya sendiri nih KUHP yang bukan dari warisan era Belanda. Kedengarannya bagus ya, padahal faktanya banyak elemen masyarakat yang menolak dari pengesahan RKUHP ini. Sejumlah pasal dianggap bermasalah dan berpotensi untuk membungkam demokrasi. Pasal-pasal apa saja ya yang kira-kira berpotensi? Mari kita bahas. Dalam rapat paripurna ke-11 di masa persidangan 2 tahun 2022-2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Selasa 6 Desember 2022 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seluruh fraksi DPR menyetujui pengesahan RKUHP menjadi undang-undang. Meski telah disahkan, sejumlah pihak keberatan dengan pengesahan RKUHP lantaran memuat pasal-pasal yang dinilai problematik. Sehari sebelum pengesahan RKUHP, Senin 5 Desember, massa dari berbagai elemen seperti organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, buruh hingga jurnalis berunjuk rasa menolak pengesahan RUU tersebut. Landasan penolakan karena masih ada pasal-pasal bermasalah dalam KUHP. Salah satunya terkait penghinaan kepada presiden yang tercantum dalam KUHP pasal 217 hingga 220 dengan ancaman pidana maksimal 3,5 tahun penjara. Penyerangan harkat martabat presiden wakil presiden ini, dia kan sangat subjektif, alias yang memiliki apakah dia merasa dihina atau tidak hanya presiden, wakil presiden, pemerintah. Padahal seharusnya kursi presiden, wakil presiden itu dianggap sebagai jabatan, bukan sebagai individu. Nah, seharusnya jabatan ini tidak dianggap memiliki fitur moralitas yang mana merasa dihina atau tidak. Seharusnya kritik yang disampaikan oleh rakyat itu dianggap sebagai cara masyarakat untuk menyampaikan atau menilai apakah kinerja dari pemerintah itu sudah sesuai atau tidak, gitu loh. Nah, tapi kan ini justru malah dimasukkan ke dalam hukum pidana kita. Nah, selain pasal penghinaan presiden dan juga wakil presiden, pasal-pasal apa lagi ya yang kira-kira berpotensi menimbulkan polemik? RKUHP juga mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 240. Pada ayat 1 disebutkan setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan memicu kerusuhan. Sementara pada pasal 350, pidana bisa diperberat hingga 1/3 masa hukuman jika dilakukan secara bersama-sama. Adapun yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP yaitu DPR, DPRD, Kejaksaan hingga Polri. Sejumlah lembaga itu harus dihormati. Elemen sipil masyarakat menilai pasal penghinaan ini termasuk kategori pasal karet yang rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik. Selain itu ada juga ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal ini tertuang dalam pasal 256. Dalam pasal itu tertulis, setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Lagi-lagi aturan ini dikritik karena dianggap bisa membungkam demokrasi. Melalui pasal ini setiap pihak yang akan melakukan unjuk rasa harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepolisian. Artinya, penyampaian pendapat di mimbar-mimbar terbuka semakin dikontrol. Pasal bermasalah selanjutnya yakni pasal 263 soal penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini dapat menyasar pers atau pekerja media. Terlebih kerja media massa sebenarnya dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Setiap persoalan penyiaran yang terkait produk kejurnalistikan mesti diselesaikan satu pintu oleh Dewan Pers. Bukan hanya soal demokrasi dan penyampaian pendapat secara terbuka, RKUHP juga dikritik karena ada pasal yang terlalu mencampuri ranah privasi. Pasal 411 ayat 1 misalnya, disebutkan orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara 1 tahun. Ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan, yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Jika mata pedang hukum bagi warga biasa terasa semakin tajam, tak begitu bagi pelaku kejahatan korupsi. Dalam pasal 603 RKUHP dijelaskan bahwa hukuman penjara bagi koruptor paling sedikit selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Pidana penjara pada RKUHP itu lebih rendah dari ketentuan pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan, koruptor bisa mendapat pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Di balik semua permasalahan itu, kalau kita pikir-pikir ya, kenapa sih DPR harus buru-buru mengesahkan RKUHP ini, padahal partisipasi masyarakat juga dianggap masih minim? Gimana nih menurut sahabat Kompas?